Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi dan kita sayangi pengasuh pesantren Bina Insan Mulia Kiai Al-Hajj Imam Jazuli RCMA beserta keluarga, Bapak Ibu wali santri yang selalu kita sayangi dan yang berbahagia pada siang hari ini, para guru, para asatidzat dan para pembimbing yang telah bekerja keras untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan agenda ini, dan anak-anakku sekalian, para peserta, para wisudawan English program ini yang saat ini sedang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kami karena salah satu agenda pendidikan yang sangat penting di Bina Insan Mulia ini terlaksana sesuai waktu yang kami rencanakan. Mudah-mudahan serangkaian agenda wisuda yang telah kami mulai dari hari Jumat kemarin dan akan berakhir nanti malam itu berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kenapa kami memasukkan English sebagai salah satu pelajaran unggulan mendampingi pelajaran lain di pesantren Bina Insan Mulia itu, yaitu tahsin Al-Quran, tahfidz Al-Quran, sains, dan fikih dan bahasa Arab. Alasan umumnya tentu sudah kita ketahui bersama. Bahkan ada alasan yang terkait dengan perubahan dunia, seperti yang pernah ditulis oleh pengasuh pesantren Bina Insan Mulia ini dalam salah satu bukunya, Pesantren Memimpin Perubahan. Bapak Ibu sudah baca bukunya? Sudah ada yang beli tapi yang penting ya. Ya. Beliau menulis secara umum kenapa bahasa Inggris itu sangat penting bagi santri terkait dengan perubahan dunia, Pak, Bu, dan anak-anakku. Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi yang telah membuat dunia ini menjadi kampung kecil dan masyarakatnya bisa berhubungan satu sama lain, disebut masyarakat jaringan, maka di dunia ini ada perubahan yang paling mendasar, terutama di 4 hal. Dan bagi siapa yang menguasai bahasa Inggris, maka dia ibarat orang mancing, punya pancing yang lebih bagus. Ibarat orang perang, dia punya senjata yang lebih bagus. Apa 4 hal itu? Pertama, dalam hal belajar. Hari ini orang bisa belajar di mana saja. Dan alhamdulillah, Pak, Bu, pesantren Bina Insan Mulia ini telah mengirim studinya dan diterima di negara Australia dan Eropa. Ini berkat bahasa Inggris. Selain di Asia, di Hong Kong, Taiwan, apalagi di Timur Tengah. Pengalaman kami sudah mengirim ratusan pelajar, ratusan alumni pesantren Bina Insan Mulia telah diterima di kampus-kampus berstandar internasional di negara-negara tersebut. Salah satunya adalah Universitas Al-Azhar. Selain mereka telah memenuhi kualifikasi persyaratan Al-Quran dan bahasa Arab, yang tak ketinggalan adalah bahasa Inggris. Apalagi target pesantren Bina Insan Mulia ini di tahun 2026 sampai 2028 kami ingin melihat putra-putri kami lulus dari berbagai perguruan tinggi dari mulai S1 sampai doktor sebanyak 1.000 sarjana lulusan pesantren Bina Insan Mulia.
Jadi itulah alasan yang mendasar. Alasan selanjutnya adalah terkait dengan cara manusia berkomunikasi. Dengan bahasa Inggris dia bisa berkomunikasi jauh lebih luas melalui jaringan yang hari ini sudah bisa kita nikmati bersama. Dan yang terakhir, alasan yang paling penting adalah dengan menguasai bahasa Inggris, orang bisa bekerja dan berusaha dimanapun hari ini. Orang mungkin hidup di kampung yang paling dusun di Cirebon ini, tapi dia bisa bekerja di kantor di Amerika. Kenapa? Salah satunya adalah bahasa Inggris. Dan ini dulu itu mustahil, tapi hari ini dan ke depan semua terlayani berkat kemajuan sains dan teknologi. Karena itu untuk santri-santri yang menguasai bahasa Inggris, nak semuanya, kalian telah memiliki senjata dalam tanda kutip ya, senjata perang yang jauh lebih bagus. Kira-kira semacam itu. Tetapi Pak Bu, alasan-alasan yang terkait dengan pesantren Bina Insan Mulia, tentu pesantren Bina Insan Mulia ingin dan berkomitmen dan terus melakukan pembekalan kepada santri-santrinya dengan dua ilmu sekaligus, yaitu ilmu-ilmu syariah yang terkait dengan Al-Quran, hadis dan semisalnya, dan ilmu-ilmu terapan kauniyah, ilmu-ilmu yang bisa dipakai bekerja, berusaha, yang dulu kita kenal dengan ilmu umum, matematika, ya, bahasa Inggris dan seterusnya. Semuanya itu karena kami mempunyai visi ke depan, seluruh anak-anak Bina Insan Mulia ini mudah-mudahan bisa aktif terjun dalam pembangunan Indonesia ke depan. Nah, itulah sekilas mengenai kenapa pembelajaran bahasa Inggris ini menjadi program unggulan di pesantren Bina Insan Mulia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa perbedaan pembelajaran bahasa Inggris di pesantren Bina Insan Mulia ini dengan di pesantren-pesantren lain selain wisudanya ini? Sebelum bicara wisuda ini Pak Bu, perbedaan yang sangat mendasar yang kami terapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris di pesantren Bina Insan Mulia adalah kami akhirnya memilih dan menentukan metode pembelajaran berbasis program. Ini beda dengan pembelajaran bahasa Inggris di luar sana. Apa maksudnya pembelajaran berbasis program itu? Pembelajaran berbasis program adalah pembelajaran yang menuntut pelajarnya, muridnya, gurunya, para pembimbingnya untuk aktif dan fokus di materi yang dia masuk program itu, lalu berdisiplin dan terkontrol, termonitor kemajuannya. Sebagai gambaran Bapak Ibu, putra-putri Bapak ini ketika dia masuk program bahasa Inggris, dia belajar bahasa Inggris pagi, sore, dan malam. Mungkin makan saja yang diingat, mulutnya makan, tapi yang diingat yang dibaca buku bahasa Inggris. Demikian juga para guru-gurunya selalu memonitor. Karena itu kami di sini tentu butuh support, butuh kerjasama dari wali santri untuk ikut mensupport kesuksesan program ini. Kenapa? Begitu anak-anak itu ketinggalan satu hari saja, dia sudah punya utang banyak. Kalau utangnya semakin banyak, membayarnya semakin banyak. Misalnya temannya sudah punya pencapaian yang banyak, dia tidak, itu ada kemungkinan dia minder, malas dan seterusnya. Sehingga komunikasi antara wali santri dan guru ini selalu kita harapkan supaya bisa mengantisipasi hal-hal yang demikian. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu ini kita ajak untuk saling memahami bagaimana konsep pembelajaran berbasis program ini kami laksanakan. Bapak Ibu sekalian, karena mereka ini telah bekerja, berjuang untuk mencapai targetnya sesuai dengan program-program yang dia masuki, maka kami pesantren Bina Insan Mulia ingin melakukan satu hal yang sangat penting bagi perkembangannya, yaitu memberi apresiasi positif berdasarkan pencapaian mereka. Mereka telah berjuang, kita beri apresiasi.
Nah, apa gunanya apresiasi ini bagi anak-anak, Pak Bu? Secara pendidikan, apresiasi yang ada buktinya ini sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak. Untuk membangun apa yang disebut konsep diri. Konsep diri itu keyakinan anak bahwa dia sanggup menyelesaikan masalah tertentu atau sanggup untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi keyakinan orang itu beda-beda. Nah, konsep diri ini menurut pengalaman pendidikan di dunia, peranannya dalam mencapai kesuksesan bagi anak-anak jauh lebih kuat dorongannya, kontribusinya dibanding dengan kurikulum. Sekolah mungkin kurikulumnya bagus, tapi kalau anak tidak punya konsep diri yang bagus, dia mungkin tidak bisa menggunakan ilmunya. Sehingga pendidikan mental itu jauh lebih menentukan ketimbang pendidikan pelajaran-pelajaran teknis. Kira-kira gitu. Itulah salah satu jawaban kenapa di Indonesia ini banyak sekolah tapi sedikit pengusahanya. Ya, Indonesia ini kurang dari 4%. Sekolah-sekolah kita melahirkan pengusaha. Kenapa? Sebagian besar sekolah-sekolah kita mengajarkan pelajaran, tidak mengajarkan bagaimana mental mereka untuk menjadi pengusaha, bagaimana mental mereka untuk menjadi seorang yang aktif dalam pembangunan dan seterusnya. Itulah kenapa intinya Bapak Ibu, wisuda ini kami laksanakan sebagai bentuk apresiasi kami terhadap usaha mereka, dan apresiasi itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak untuk membangun konsep diri positif. Ya, di dunia ini Pak Bu, sebagian besar anak krisis apresiasi. Kalau orang tuanya ngasih apresiasi satu saja, lalu diikuti oleh 5 hal yang merusak apresiasi itu. Mulai dari omongannya yang tidak membesarkan hati anak atau yang menghancurkan semangat anak. Itu. Karena itu ada ungkapan dalam pendidikan, semua anak-anak manusia itu lahir jenius. Bukti kejeniusannya adalah apakah Bapak Ibu ngajarin anak-anak Ibu untuk bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Semuanya tidak ada yang ngajari. Tapi anak-anak kita bisa ngomong langsung tanpa kursus. Itu bukti bahwa anak-anak itu adalah makhluk yang jenius. Tetapi katanya 6 tahun setelah anak itu melewati masa 6 tahun, kita orang dewasa inilah yang memupuskan kecerdasannya itu. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita Thomas Alva Edison. Ya, anak yang secerdas itu begitu masuk sekolah karena anaknya aneh dan gak bisa baca dikeluarkan. Kenapa? Ini anak bodoh katanya. Padahal dia adalah orang jenius. Kenapa? Guru-guru memupuskan kecerdasannya itu dengan omongannya. Karena itu sangat penting wisuda ini bagi kami untuk tujuan membangun konsep diri tadi. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kenapa wisuda ini kami laksanakan di hotel, tentu terkait dengan kualitas acara. Supaya kita dengan acara ini tinggal langsung menikmati saja. Guru-guru kami, pembimbing kami itu tidak disibukkan oleh hal-hal lain. Mulai dari peralatan, tenda dan seterusnya. Sehingga kita di sini dengan kualitas acara yang lebih bagus. Dan tentu saja ada alasan yang sangat mendasar, yaitu cuaca. Ya. Semua persiapan ini akan bubar semuanya ketika hujan atau yang lain. Karena itu kami menyampaikan, ya, bagi wali santri yang tidak atau belum setuju dengan ini, pesantren Bina Insan Mulia mempersilahkannya untuk mencari lembaga lain yang pas untuk dirinya. Intinya kami akan teruskan wisuda di hotel ini sebagai tradisi pendidikan di pesantren Bina Insan Mulia. Bapak Ibu sekalian, terakhir kami ingin sampaikan bahwa mulai minggu depan, hari Selasa, pesantren Bina Insan Mulia membuka jenjang pendidikan baru ya, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di usia yang lebih variatif, yaitu sekolah dasar internasional
Bina Insan Mulia. Bima International Elementary School. Sekolah ini untuk pembukaan pertama memang dispesialkan bagi para santri yang punya anak di sekolah SD. Untuk pertama kali ini kami hanya mampu menerima 40 anak, sehingga tidak disebarkan di luar. Ya. Karena ini sekolah internasional, maka materinya kami gabungkan, kami sinergikan, kami nikahkan antara materi-materi pembelajaran di pesantren dan SD bertaraf internasional di Jakarta dan di Singapura. Fasilitasnya insya Allah leks, bahkan Pak Yai kemarin sudah nyampaikan, ya, anak-anak akan dijemput 20 kilo, dalam radius 20 kilo, diantar, dijemput dengan kendaraan yang dipakai para menteri, katanya. Ya, ada sehingga mereka nyaman. Ya. Kemudian mereka juga diajari bahasa Inggris dengan native speaker dan dibantu dengan para guru-guru kita. Ya. Intinya, terus mungkin ada yang bertanya, Pak tinggi apa Mbak ini bayarannya? Kemarin Pak Kiai sudah menyampaikan, insya Allah di bawah dari tarif sekolah-sekolah internasional yang ada di kota-kota besar. Meskipun kami tetap menjaga kualitasnya. Nah, di tahun pertama ini untuk kelas 1 dan kelas 3 dilakukan full day school. Jadi pulang balik. Adapun kelas 4 dan sampai kelas 6 kita sediakan asrama di lokasi pesantren Bina Insan Mulia 2 di sana. Kira-kira begitu Pak Bu, ya. Nanti bagi yang berminat silahkan menghubungi kami di pesantren Bina Insan Mulia 2. Intinya Bapak Ibu, dengan hadirnya Bima International Elementary School ini, kami ingin mendapatkan bibit unggul sejak dini, sehingga nanti bisa melanjutkan materi pelajarannya di SMP atau SMP dan SMA, SMK atau Madrasah Aliyah di Bina Insan Mulia. Demikian Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman saya di sini, para ustadz, para pembimbing yang telah bekerja untuk mensukseskan acara ini. Pertama, menyampaikan terima kasih yang luar biasa atas kehadiran Bapak Ibu siang ini. Dan yang kedua, minta maaf jika ada kekurangan di sana sini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.